Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, yakni Yayasan Wakaf Umi, yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 5. Universitas Muslim Indonesia Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amalia, beramal ilmiah, dan akhlakul karimah. Universitas Muslim Indonesia merupakan kampus swasta yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kolbu yang akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan islami. Dan saya sendiri dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis yang dimana sudah terakreditasi A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumraini, nomor stambuk 083-2018-0029, kelas C1, kelompok 11, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida Imran dari Universitas Muslim Indonesia, Stambuk 083-2018-0017, jurusan Pertanian Prodi Agribisnis. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Ada 3 dampak sampah bagi masyarakat, yaitu dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap sosial dan ekonomi. Dampak terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah yaitu beberapa penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Dampak terhadap lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu dampak terhadap ekosistem perairan dan dampak terhadap ekosistem daratan. Dampak terhadap ekosistem perairan. Sampah yang dibuang sembarangan ke berbagai tempat dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pada satu sisi, sampah organik ini juga dianggap dapat mengurangi kadar oksigen ke dalam lingkungan perairan. Sampah anorganik dapat juga mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam lingkungan perairan, sehingga ekosistem seperti fotosintesis akan menjadi terganggu. Sampah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh. Kondisi akan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi seperti itu, sehingga populasi hewan kecil-kecil akan terganggu.
rembesan cairan yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan tercemari. Berbagai makhluk hidup seperti ikan dipastikan akan mati, sehingga berbagai spesies ikan akan musnah, sehingga akan mengubah kondisi ekosistem perairan secara biologis. Penguraian sampah yang dibuang secara langsung ke dalam air sungai akan tercipta asam organik dan gas cair organik seperti misalnya metana. Selain menimbulkan gas yang berbau, gas ini dengan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan peledakan. Sedangkan dampak terhadap ekosistem daratan, sampah yang dibuang secara langsung dalam ekosistem darat akan mengundang organisme tertentu, menimbulkan perkembangbiakan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan serangga atau hewan tersebut dapat meningkat tajam. Dan yang terakhir, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisata. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Apa dampak negatif dengan adanya sampah tersebut di jalan, Bu? Mengganggu kesehatan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu orang melewati jalan tersebut. Dan apa harapan Ibu dengan adanya sampah-sampah yang berserakan tersebut untuk pemerintah? Saya mengharap pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya dan tentunya membuat tempat sampah agar lingkungannya lebih bersih dan nyaman. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.